Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim Muhammadin ibni Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, subuh hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Masuk kita pada satu bab yang disebut Babu Khisalil Fitrah. Bab yang terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan mensucikan badan. Mensucikan badan atau membersihkan badan yang berasal atau yang dorongannya itu berasal dari fitrah manusia. Jadi fitrah manusia itu ya, menuntut untuk melakukan beberapa hal yang terkait dengan kebersihan badan atau kebersihan jasmani. Al-khoslatul ula yang pertama itu as-siwaku, bersiwak atau membersihkan atau menggosok gigi. Nah, jadi ini adalah merupakan dorongan fitrah dari dalam jiwa manusia sebenarnya untuk membersihkan gigi. Jadi meskipun sebenarnya agama tidak memerintahkan, dari dalam fitrah manusia itu aslul khilqahnya itu pasti ingin giginya ini selalu bersih. Nah, itu as-siwak. Apa itu siwak? Siwak itu dalkul asnan, menggosok gigi, wa ma hawalaiha, dan bahagian di sekitarnya, ya, termasuk gusi, termasuk juga lidah, ya, dan langit-langit mulut, ya, itu digosok, dibersihkan bikulli syai'in khashinin, ya, dengan sesuatu, ya, yang secara umum bisa menghilangkan kotoran, ya, tapi tidak menyakiti. Jadi bisa menghilangkan kotoran tapi tidak menyakiti, sesuatu yang agak kasar. Nah, sekarang sudah ada sikat gigi, ya. Tapi aslinya kalau dalam fikih, ya, dengan sesuatu yang agak kasar. Bahkan kalau kita punya kulit kulit jari-jari ini agak kasar, ada pendapat yang mengatakan bahwa boleh saja kita menyikat atau membersihkan gigi itu menggunakan jari-jari tangan, boleh, atau menggunakan kain. Nah, ada juga yang masyhur digunakan itu sejenis kayu, ya, namanya kayu arak. Ya, ini banyak dijual ini. Nah, fadlus siwaki, keutamaan bersiwak. Fil hadithi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli salatin wa fi riwayatin ma'a kulli wudu'in. Andai tidak khawatir, ya, memberatkan atas umatku, sabda Nabi,
la amartuhum, aku perintahkan mereka bisiwaki untuk bersiwak inda kulli sholatin, setiap kali mau sholat. Seandainya Nabi tidak khawatir itu memberatkan atas kita, maka beliau akan perintahkan untuk bersiwak setiap kali mau sholat. Wa fi riwayatin, dalam redaksi yang lain disebutkan ma'a kulli wudu'in, setiap kali berwudu. Dalam hadis yang lain, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwa as-siwak, siwak itu mutharatun lil fami, mensucikan atau membersihkan mulut, kemudian mardhatun lirrabbih, membuat Allah ridho, kemudian wa majlatun lil basari, membuat penglihatan bertambah jelas. Di antara manfaat-manfaat siwak ini banyak sekali disebutkan. Ya. Termasuk diantaranya adalah meringankan sekarat, ya, meringankan sekarat. Ya, di sini dikatakan bahwa wa'adzamuha, adapun manfaat bersiwak yang paling agung, yang paling besar adalah annahu yudzakirus syahadah, ya, memudahkan seseorang untuk mengucapkan kalimat syahadah indal mauti, ketika sekarat menjelang kematian. Ini manfaat yang paling besar daripada makanya dalam riwayat yang lain kita temukan bahwa hal terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang kematiannya itu, ketika beliau sedang sekarat, itu adalah bersiwak. Nah, jadi datang sepupunya yang bernama Fadl, putra dari Al-Abbas, namanya Fadl, sepupu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sedang sekarat, dan Fadl ini membawa siwak. Nah, baginda Nabi ketika itu sudah tidak bisa berbicara lagi, tapi mata beliau itu mengerling kepada siwak yang dibawa oleh Fadl itu. Sehingga kemudian Fadl bertanya, ya Rasulullah, apakah anda ingin bersiwak? Maka beliau mengangguk. Maka kemudian Fadl ini menyiwak atau menggosok giginya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu kemudian beliau ruhnya yang mulia berpisah dengan jasadnya. Itu masih sempat bersiwak, disiwaki sama orang. Itu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian disebutkan bahwa ada tiga tempat atau tiga keadaan yang sangat-sangat disunnahkan untuk bersiwak. Yang pertama adalah ketika mulut berbau. Ketika mulut berbau, maka di situ sangat disunnahkan untuk bersiwak. Yang kedua adalah bangun tidur. Setiap kali bangun tidur, maka sangat disunnahkan untuk bersiwak. Kemudian yang ketiga adalah setiap kali mau sholat. Terkadang siwak itu hukumnya wajib. Terkadang ada situasi tertentu yang menyebabkan seseorang itu wajib untuk menyikat atau membersihkan giginya. Kapan itu? Idza tawaqqafat alaihi izalatu najasah. Nah, jika di mulut itu ada najis. Di mulut ada najis yang hanya bisa dihilangkan dengan cara disikat. Kemudian ada doa yang diajarkan. Ya. Sebelum bersiwak itu ya minimal kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, kalau kita ingin menyempurnakan, maka ada doanya dibaca di awal ketika kita mengawali siwak. Allahumma bayyid bihi asnani, ya, wa syudda bihi lithati, wa thabbit bihi lahati, wa absih bihi lisani, wa barik li fihi, wa athibni alaihi ya arhamar rahimin. Agak panjang doanya. Maknanya, ya Allah, bayyid bihi asnani, ya, putihkanlah gigiku dengan siwak ini. Wa syudda bihi lithati, kuatkanlah gusiku. Wa thabbit bihi lahati, dan kuatkan langit-langit mulutku. Wa absih bihi lisani, dan pasihkan lisanku dengan siwak ini. Dikira seperti itu kalau kita doa pakai berbahasa Indonesia. Nah, ini yang pertama. Jadi ini al-khisalul al-fitrah, yang pertama adalah siwak. Yang kedua, al-khoslatus tsaniyatu al-iktihalu. Khaslah fitrah yang kedua adalah al-iktihalu, bercelak, memakai celak. Wa yusannu, dan disunnahkan ayyakuna watira, bercelak dengan hitungan ganjil, ya, bercelak dengan hitungan ganjil, ya, salasan, ya, sempurnanya itu 3 kali usapan, lil yumna, untuk mata kanan, wa salasan, dan 3 kali usapan, lil yusra, untuk mata kiri. Kapan waktunya? Kulla lailatin, setiap malam. Kulla lailatin, setiap malam. Inda iradatin naumi, ketika hendak beranjak tidur. Nah, disunahkan bercelak. Wa ayyakuna bil ismidi, nah, celak yang paling baik itu namanya celak ismid. Celak ismid, nah, kita cari di toko lah celak ismid. Wa yakula indahu, dan ketika bercelak hendaklah seseorang berdoa, Allahumma nawwir basari wa basirati. Maknanya, ya Allah, ya, nawwir, ya, terangilah basari, penglihatanku, wa basirati, dan mata hatiku. Jadi basar itu penglihatan mata, mata zahir. Kalau basira itu adalah mata hati. Waja'al sarirati khairan min alaniyati, nah, dan jadikanlah apa-apa yang tersembunyi di hatiku lebih baik dibandingkan apa-apa yang tampak mata, nah, daripada apa yang tampak dariku. Waj'al alaniyati solihatan, dan jadikanlah yang tampak dariku sesuatu yang baik. Nah, ini ada juga doanya ketika kita bercelak. Kemudian al-khoslatus tsalisatu, yang ketiga itu al-iddihanu, ya, meminyaki badan. Jadi meminyaki seluruh badan. Ya. Afdolnya adalah menggunakan minyak zaitun yang dihangatkan. Jadi minyak zaitun yang sudah dihangatkan. Ya, caranya dihangatkan itu, kalau minyak zaitun yang botol plastik, ya, cukup direndam di air panas. Ya, dengan botolnya direndam di air panas kira-kira 5 menit kah 7 menit, itu sudah hangat. Nah, itu kemudian kita minyaki seluruh tubuh kita. Wa yakunu ghibban ay waqtan ba'da waqtin. Nah, kesunahannya ini, ya, dilakukan waktu demi waktu. Wa yata'akkadu idza jaffal jildu, terutama ketika kulit kering. Ya, terutama ketika kulit kering. Wa fi faslis syita'i, dan di musim dingin. Nah, ini sangat-sangat banyak manfaatnya. Al-khoslatur rabi'atu, kemudian yang keempat, izalatu sya'ril ibti, menghilangkan bulu ketiak.
bulu ketiak. Jangan dibiarkan memanjang. Yusannu lirrajuli an-natfuh. Bagi laki-laki ya disunnahkan untuk mencabut. Dicabut. Laki-laki dicabut bulu ketiak. Walil mar'ah, adapun untuk perempuan itu al-halquh. Disunnahkan untuk mencukur. Perempuan mencukur, laki-laki mencabut bulu ketiak. Jangan dibiarkan memanjang, gondrong. Kemudian al-khoslatul khamisatu yang kelima, izalatu sya'ril anah. Ya, menghilangkan bulu kemaluan. Izalatu sya'ril anah, menghilangkan bulu kemaluan. Wa yusamma al-istihdadah. Disebut juga dengan istilah istihdad. Wa yusannu khalquhu lirrajuli wa natfuhu lil mar'ah. Ini adapun tata caranya berkebalikan dengan praktek menghilangkan bulu ketiak tadi. Kalau untuk bulu kemaluan ini ya, atau rambut kemaluan ini, wa yusannu halquhu lirrajuli. Laki-laki ini disunnahkan dicukur. Wa natfuhu lil mar'ah. Adapun perempuan ini disunnahkan untuk dicabut. Kemudian al-khoslatus sadisatu yang keenam, taqlimul adhafir. Ya, memotong kuku. Memotong kuku. Jadi ini memotong kuku ini merupakan fitrah sebenarnya, fitrah manusia. Wa yubda'u bil yumna. Diawali dengan kuku jemari tangan kanan. Ya, ada beberapa cara ini yang diriwayatkan. Menurut Imam Ghazali, ya, tata cara memotong kuku yang terbaik adalah dimulai bimusabbahatil yumna, dengan telunjuk, ya, telunjuk tangan kanan ila khinsirihi, sampai kelingkingnya. Jadi menurut Imam Ghazali berawal dari ini, kemudian sampai kelingking tangan kanan, thumma bi khinsiril yusra. Setelah itu dilanjutkan kelingking tangan kiri, ya, ila ibhamiha, sampai ke ibu jari tangan kiri. Terakhir nanti thumma yakhtimu bi ibhamil yumna, diakhiri dengan jempol tangan kanan. Itu menurut Imam Al-Ghazali seperti itu. Imam Nawawi mengatakan yubda'u bi musabbahatil yumna, diawali dengan musabbahatil yumna, ya, jari telunjuk kanan ila khinsirihi, sampai ke kelingkingnya, thumma ibhamiha, baru kemudian ibu jari kanan. Jadi dulu, setelah itu kembali ke sini, kemudian dilanjutkan dengan telunjuk kiri, tangan kiri sampai ke ibu jarinya. Ini menurut Imam Nawawi. Tapi apapun caranya, intinya adalah kita ini disunnahkan untuk memotong kuku. Kenapa? Karena banyak potensi air wudhu, atau terutama ketika kita mandi junub, ya, itu kita wajib menyampaikan air itu ke bahagian bawah kuku. Ini rawan ada kotoran dan lain sebagainya kalau terlalu panjang. Wa amma asabi'ur rijlaini, adapun jemari kaki, kukunya, ya, kukunya jari-jari kaki, fayubda'u min khinsiril yumna ila khinsiril yusra, maka sunnahnya adalah dipotong mulai dari kelingking, ya, kelingking kaki kanan,
kelingking kaki kanan, diurutkan terus sampai ke kelingking kaki kiri. Ya. Kapan kesunahan memotong kuku? Wa yusannu taqlimu yaumal itsnaini wal khamis. Ya, sunnah memotong kuku di hari Senin dan hari Kamis. Hari Senin dan hari Kamis. Wa bukratal jumu'ah, ya. Dan di pagi hari Jumat. Di pagi hari Jumat. Wa ghuslu asabihi ba'dahu, dan sunnah juga membasuh jemari-jemari, ya, jemari-jemari tangan atau jemari-jemari kaki sunnah dibasuh ba'dahu setelah dipotong kukunya. Kemudian al-khoslatus sabi'atu, adapun yang ketujuh al-khitanu, berkhitan. Kalau berkhitan ini cukup sekali saja. Kalau motong kuku ini berkali-kali, kalau yang lainnya ini berkali-kali. Ya, siwak itu berkali-kali, motong kuku. Kalau khitan jangan terlalu rajin. Satu kali cukup. Apa itu khitan? Wa huwa qat'ul jildah allati fawqal farji. Menghilangkan kulit yang ada di pucuk kemaluan. Ya, menghilangkan kulit yang ada di pucuk kemaluan, ya. Caranya biasanya zaman dulu itu ya dipotong, digunting. Nah, sekarang ini sudah canggih, di laser. Bagaimana hukum berkhitan? Berkhitan itu hukumnya wajibun lirrajuli wal mar'ah al-balighaini. Ya, wajib hukumnya bagi laki-laki dan perempuan al-balighaini yang sudah balik. Yang sudah balik ini wajib. Tapi kalau belum balik hukumnya masih sunnah. Nah, kenapa wajib kalau balik? Karena itu sudah terkait dengan keabsahan sholat. Karena kalau masih ada kulit yang menutupi pucuk kemaluan itu, pasti kalau orang buang air kecil itu ada najis yang yang tinggal di situ tuh ada najis. Makanya anak-anak kecil yang belum balik itu tidak boleh menyela-nyalai saf orang dewasa. Jadi anak kecil yang belum balik itu tidak boleh menyela-nyalai saf orang dewasa. Anak kecil yang belum sunat maksudnya. Anak kecil yang belum disunat itu tidak boleh menyela-nyalai safnya orang dewasa. Itu mengurangi fadilah jamaah, dianggap memutus saf. Kenapa dianggap memutus saf? Karena di kemaluannya itu ada najis. Ada najisnya. Kenapa? Karena pucuk kemaluannya belum dipotong kulitnya. Otomatis kalau dia kencing itu ada air kencing di situ, tidak bisa suci. Makanya kalau ada anak kecil yang kira-kira tanya dulu, kamu sudah sunat belum? Wah, belum Pak. Kau mundurlah dulu. Nanti kau maju kalau sudah sunat. Tapi kalau itu anak sudah sunat, tidak boleh dikasih mundur. Itu anak sudah sunat tidak boleh dikasih mundur. Kamu tidak usah dikasih mundur kalau sudah sunat. Nah, kenapa? Karena itu tadi yang ada najisnya itu hukumnya itu memutus shaf itu, sehingga mengurangi fadilah jamaah. Kapan waktunya? Wa yusannu ayyakuna fil yaumis sabi' min yaumil wiladah. Yang paling baik itu adalah hari ke-7 sejak dilahirkan. Jadi masih bayi sebenarnya sudah disunahkan. Tapi kita ini biasanya menunggu agak takut dulu. Sebenarnya Sayyid Husain, Sayyid Hasan, semua cucu-cucu baginda Nabi ini dikhitan di umur yang ke-7 hari, baru 7 hari umurnya sudah dikhitan. Ya minimal sebelum balik lah. Kemudian
qadruhu lirrajuli. Nah, bahagian yang dihilangkan dari laki-laki bihaitsu yaqta'u jami'al jildah allati tughatti jami'al hasyafah ay ra'si zakar ya. Jadi bagian yang dihilangkan adalah semua kulit yang menutupi ujung kemaluan atau ra'si zakar ya, kepala kemaluan ya. Ya, pahamlah itu. Walil mar'a untuk perempuan ya qat'u ma yutlaku alaihi musammal qat'i minal badri. Nah, adapun untuk perempuan adalah menghilangkan sedikit ya, sedikit saja menghilangkan sedikit dari bahagian farjinya yang disebut al-badri. Nah, badri ini klitoris. Kita ada bagian klitorisnya itu dihilangkan sedikit. Ya, itu sudah dianggap berkhitan bagi perempuan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada beberapa tapi insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan pada subuh hari ini ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.